Apakah kalian pernah mendengar tentang amulet Thailand? Di negeri Gajah Putih, amulet bukan sekedar perhiasan atau benda pusaka. Banyak yang percaya amulet bisa membawa keberuntungan, perlindungan, dan dari roh jahat, bahkan memberi kekuatan gaib. Tapi tidak semua amulet diciptakan untuk kebaikan. Ada amulet yang berasal dari ritual gelap, menggunakan roh gentayangan sebagai penunggunya. Dan jika salah orang pemiliknya, amulet itu bisa berubah menjadi kutukan mematikan. Kisah ini berawal dari seorang wisatawan asal Indonesia bersama Bagus. Ia berusia 27 tahun. Seorang konten kreator yang gemar berburu benda antik di berbagai negara. Tujuannya sederhana, membuat konten deskripsi mistis untuk channel YouTube-nya. Dan suatu hari Bagus berlibur di Bangkok. Di sela perjalanannya, ia mengunjungi pasar amulet Pracan, tempat paling terkenal di Thailand untuk mencari jimat. Puluhan pedagang berjajar menjual amulet Buddha, medali perunggu hingga kalung pusaka. Namun perhatian Bagus justru tertuju pada seorang penjual tua di pojok pasar. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti menembus jiwa. Di lapaknya tidak banyak amulet dipajang, hanya beberapa saja yang terlihat lusuh dan berdebu. Si kakek itu memanggil Bagus dengan suara serak. "Kamu cocok dengan ini." Ia mengeluarkan sebuah amulet kecil berbentuk kepala bayi terbuat dari logam hitam legam. Di belakangnya ada ukiran huruf Thailand kuno yang sudah samar. Saat Raka menyentuhnya, tubuhnya merinding. Ada hawa dingin menjalar di tangannya seperti disentuh roh. Kakek itu berbisik, "Amulet ini akan membuatmu kuat, tapi hati-hati, jangan pernah melepasnya di malam hari." Tanpa pikir panjang, Bagus membelinya. Baginya ini akan jadi konten menarik. Malam itu, di hotel tempatnya menginap, Bagus mulai merekam video review. Ia menunjukkan amulet tersebut pada kamera sambil tertawa, menganggap ini sekedar benda mistis. Namun saat dia mematikan kamera dan bersiap tidur, terdengar suara tangisan bayi dari kamar mandi. Pelan, lirih, lalu semakin keras. Bagus membuka pintu kamar mandi, tapi tidak ada siapa-siapa. Air keran menetes sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya sugesti. Tapi ketika ia kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu di cermin kamar. Bayangan seorang wanita berpakaian putih lusuh memeluk bayi dan wajahnya tertutup kain hitam. Wanita ini menatapnya dengan mata kosong, lalu menghilang seketika. Kutukan yang mengikuti. Sejak malam itu, Bagus selalu diganggu. Setiap kali ia tertidur dengan amulet tersebut di lehernya, ia bermimpi berada di sebuah kuil tua penuh biksu yang wajahnya tertutup kain merah, membaca mantra dengan suara seram. Di depan mereka ada seorang bayi yang tubuhnya dibakar dalam api ritual. Ia terbangun berkeringat dan selalu mendengar tangisan bayi yang sama. Yang lebih menakutkan, saat dia mencoba melepas amulet itu,
Di malam hari, amulet tersebut kembali tergantung di lehernya. Keesokan paginya, seolah menempel pada tubuhnya. Teror yang mematikan. Raka mulai mencari tahu arti dari amulet itu. Ia menemui seorang pemandu wisata lokal bernama Somchai yang juga paham sedikit tentang okultisme Thailand. Saat melihat amulet itu, wajah Somchai langsung pucat. Ini bukan amulet biasa. Ini kamu kumantong amulet dibuat dari arwah bayi mati dalam kandungan. Dulu orang memanggil dukun hitam untuk memanggil janin. Membungkusnya dalam ritual lalu memanggil rohnya. Amulet ini memang bisa memberi kekuatan, tapi arwah bayi itu akan menuntut darah. Jika kamu memakainya, kamu adalah miliknya. Bagus mulai panik. Ia ingin membuangnya, tapi Somchai menahan. Jangan sembarangan, kalau dibuang, rohnya akan marah. Kamu harus melakukan ritual pelepasan di kuil tersebut. Jika tidak, dia akan menjemputmu. Malam itu, gangguan semakin parah. Bagus mendengar kutukan di pintu kamar hotelnya berkali-kali. Saat ia membuka, tidak ada siapapun. Tetapi di koridor ia melihat bayi kecil merangkak dengan mata kosong hitam pekat, meninggalkan jejak darah. Ketika ia menutup pintu, tiba-tiba bayi itu sudah ada di dalam kamar. Duduk di ranjang, menatapnya sambil tertawa kecil. Suara wanita yang pernah ia lihat di cermin berbisik di telinganya. Kau milik kami sekarang. Ritual pelepasan. Tak tahan lagi, Bagus meminta bantuan Somchai untuk membawanya ke kuil di luar kota Bangkok. Mereka menemui seorang biksu tua yang dikenali bisa melepas kutukan amulet. Biksu itu menatap amulet Bagus dengan wajah tegang. Amulet ini haus jiwa. Semakin kau bawa, semakin lama besar bayarannya dimintanya. Ritual dimulai. Biksu menyalakan lilin hitam, membaca mantra Pali kuno, dan memercikan air suci pada amulet itu. Tiba-tiba lilin padam sendiri, dan terdengar tangisan bayi bercampur jeritan wanita memenuhi ruangan. Raka merasakan tubuhnya dicekik seakan ada tangan tak terlihat menghempit lehernya. Biksu terus membaca mantra sampai akhir amulet itu pecah dan menjadi dua. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat membentuk siluet wanita menggendong bayi lalu menghilang dengan jeritan memilukan. Raka selamat, atau begitulah yang ia pikir. Ia kembali ke Indonesia berusaha melupakan pengalaman itu. Tapi setiap kali ia tidur, ia masih mendengar suara Riri bayi menangis di telinganya. Dan satu malam saat ia melihat rekaman video terakhir yang dibuat di Bangkok, di belakang dirinya terekam jelas wanita berpakaian putih lusuh itu sedang berdiri memeluk bayinya menatap ke arah kamera. Itulah kisah tentang kutukan amulet dari Thailand. Hati-hati jika kalian tertarik mengoleksi benda pusaka dan jimat dari luar negeri. Tidak semua amulet membawa keberuntungan. Ada yang justru mengikat jiwa dan yang menuntut nyawa. Sampai di sini kisah horor dari Ireng Sewu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.